14 Maret 2023 kemarin menjadi hari yang spesial bagi veteran Peto yang genap berusia 18 tahun. Sukacita itu pula dirasakan oleh Ruben Onsu sebagai ayah yang menyiapkan pesta kejutan super meriah, heboh, dan juga dihadiri publik figur tanah air. Lantas, seperti apa potret kebahagiaan veteran Peto yang tidak menyangka saat mendapatkan pesta kejutan ulang tahun dari orang-orang tercinta? Benarkah ia pun sempat merasa curiga sehingga momen itu pun hampir saja gagal? Lalu, bagaimanakah rasa bangga Ruben, Sarwenda, dan seluruh keluarga atas semua pencapaian veteran di usianya yang masih 18 tahun? Namun di balik kebahagiaan ulang tahun veteran Peto, seperti apa pengalaman mistis yang lagi-lagi menimpa Ruben Onsu dan keluarganya? Benarkah mereka menemukan adanya ular misterius di rumah? Bahkan tempat bisnis mereka pun juga dilempar dengan kaki binatang. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hari ulang tahun buah hati tercinta tentu menjadi sebuah momen spesial bagi setiap orang tua. Itulah yang dirasakan Ruben Onsu. Lantaran 14 Maret kemarin, putra sulungnya veteran Peto beranjak usia yang ke-18 tahun. Bersama istrinya Sarwenda, Ruben pun menyiapkan sebuah pesta kejutan untuk veteran yang penuh dengan kemeriahan. Selain dekorasi, panggung, makanan, bahkan Ruben pun sampai memesankan kue ulang tahun raksasa bernuansa gold dan juga hitam dengan hiasan karakter menyerupai veteran di puncaknya. Lagi mau buat surprise-nya Onyo. Jadi surprise-nya Onyo ini pengen buat sesuatu yang beda sebenarnya gitu. Untuk Onyo sendiri khususnya pasti dia semakin banyak lebih berhati-hati gitu ya dalam melakukan banyak hal gitu. Jadi kalau dulu kan ya namanya anak-anak kan main sana main sini, tapi sekarang dia jauh lebih hati. Ya ini kuenya Onyo ya. Jadi kenapa kuenya ini ya, semoga ini bisa menjadi doa dan impian dia gitu. Dan namanya doa kan kita harus banyak ucapan yang baik, doa yang baik, sama seperti kue juga. Ya tinggi sehingga kita bisa mencapai apa yang kita bisa. Nah ini itu ngambil tema kekinian ya. Ceritanya apa? Prom night. Nggak tahu, kalau gue kan zaman sekolah nggak ada gini-ginian. Jadi prom night apa ya? Prom dari night malam. Dari malam apa sih? Baju horor apa gimana sih? Gue nggak tahu banget tentang tema, makanya pada saat ngomongin prom night, udah pokoknya ya kayak pesta-pesta gitu, heboh. Nggak ngomongin pesta aja, pakai prom night lah gitu. Jadi ya nanti kita akan lihat ya bagaimana suasana kedatangan Onya nanti ya.
Saat datang ke lokasi, Bertrand pun juga dibuat kehabisan kata-kata. Awalnya ia mengaku curiga lantaran lagu yang harusnya ia bawakan berubah. Belum lagi, di momen tersebut seluruh keluarga dan teman-temannya pun juga hadir. Namun, tetap saja ternyata saat itu merupakan sebuah pesta kejutan. Ia pun diliputi kebahagiaan tiada tara. Sorak-sorai keluarga dan juga kerabat membuatnya tidak percaya bahwa jadwal off-air-nya ternyata untuk mengisi acara di pesta ulang tahunnya sendiri. Kaget nggak? Kaget banget, aku dari tadi di depan hampir aku hampir muter, hampir 10 kali muteran. Padahal tadinya ya udah nyampe tapi belum boleh disuruh masuk. Pas Oni masuk, pertamanya dimain intro pesta kan yang benar. Pas mau nyanyi gini, lah kemana nih tadi? Oh, langsung di surprise. Terima kasih semuanya. Aku pikir tadi ini karena kan udah diinfoinnya hanya itu kan, cuman nyanyi doang over kan. Terus ternyata dikasih surprise sama ayah bunda. Akunya kaget. Pas aku tadi mau nyanyi, tiba-tiba langsung nyanyi Happy Birthday lah. Kok jadi lagu pesta aku diganti sama Happy Birthday? Kebetulan kalau misalnya malam, aku emang surprising. Kalau ini udah manajemen yang ngaturin semuanya gitu. Sebenarnya nggak nyangka karena kan emang tema awalnya aku hanya itu kan, hanya untuk off-air doang kan. Karena aku juga tahu emang tanggal 14 aku ada off-air gitu. Ternyata off-airnya off-air aku sendiri. Aku juga nggak tahu, maksudnya ini kan emang acaranya, aku baru tahunya undangannya berapa lama gitu. Jadi kayak aku ini juga cari-cari baju yang di lemari. Terus udah lama nggak pernah prom night ya kan, temanya dress code prom night. Jadi aku google dulu prom night, dress code gimana gitu ya kan ya. Ini siapa yang nyiapin konsepnya sih kok? Siapa yang nyiapin konsepnya? Yang udah pasti ya orang tuanya lah ya. Emaknya udah bagian makanannya semuanya. Terus kalau aku di bagian tempatnya, eventnya, semuanya gitu. Jadi bagi tugasnya di situ gitu. Pokoknya semua kegiatannya sama kayak biasa dia ada off-air. Jadi dia tidak ada curiga sama sekali. Dan terus kan tadi juga siang udah bareng sama dia juga. Jadi dia udah tahu. Kemarin kan aku habis ada live 18 jam kan. Jadi dia udah tahu ayah capek ya Nyoy, jadi nggak ada lagi. Hangatnya ulang tahun Bertrand Peto yang ke-18 pun juga semakin terasa saat ia diminta untuk meniup lilin dan memanjatkan harapan. Meriahnya pesta ulang tahun Bertrand Peto pun juga terpancar dari begitu banyaknya selebriti yang hadir. Mulai dari Mona Ratuliu, Yuki Kato, Evi Masamba, dan masih banyak lagi lainnya. Momen penuh kehebohan pun terjadi saat Anwar Sanjaya bernyanyi, berjoget, bahkan menyawer di atas panggung disambut dengan sorak-sorai dari semua yang hadir di sana. Ucapan demi ucapan pun tak hanya datang dari keluarga saja, namun juga dari orang-orang yang hadir di sana turut mendoakan yang terbaik bagi Bertrand. Buat teman-teman semuanya boleh video foto. Silakan tiup lilinnya Onyo. Happy birthday. Wow. Udah, habis itu minum sarwenda jus ya. Biar besok enak. Iya betul. Iya, Cici Talia. Lalu Onyo. Ada Mami Nia. Hai, ada Mbak Vanessa dan Lana.
kasih buat semuanya yang udah memberikan waktu, menyempatkan untuk datang. Dan yang pastinya happy banget karena kan posisinya pasti kalau misalnya ada acara orang bisa ada waktu buat kita, ya kita bersyukur. Terima kasih Mbak Bunda. Sebagai orang tua, bagaimanakah rasa bangga Ruben Onsu, Sarwenda, dan seluruh keluarga atas segala pencapaian veteran di usianya yang masih 18 tahun? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Delapan belas tahun merupakan usia menuju kedewasaan. Rasa bangga, haru, dan juga bahagia dirasakan Ruben dan Sarwenda terhadap perkembangan veteran dengan segala kesuksesannya sebagai penyanyi top tanah air. Rasa bangga itu pula mengalir dari Jordi Onsu dan anggota keluarga lainnya atas veteran yang kini tumbuh semakin dewasa. Sebagai orang tua, Ruben dan Sarwenda pun juga memberikan pesan kepada veteran untuk terus sayang kepada keluarga, termasuk juga yang berada di NTT, dan berharap agar ia pun juga semakin sukses dan selalu bahagia. Saya cuman pesan sama Onyo di usia dia, setiap pergantian tahun atau bertambahnya usia, saya cuma bilang jadi anak baik, ya, anak yang takut sama Tuhan, terus juga harus bisa menjadi terang untuk sekitarnya Onyo juga. Jadi jangan jadi berkat untuk diri sendiri, tapi berkat kita juga bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Sampai hari ini aku tuh nggak pernah marah sama Onyo, Thalia, dan Tania. Kalau mereka ada berbuat salah, biasanya aku akan bilang, Bun, tadi anaknya ngelakuin ini. Karena bayangin deh, kalau teman-teman punya anak, mau nggak anaknya dimarah-marahin sama om tantenya, diomel-omelin, dibentak-bentak? Loh kan masih ada orang tuanya masih hidup. Jadi aku cuma bilang, Ayah, Bunda, tadi Onyo sama Thalia, Tania tetot ya, mereka kayak gini, biar orang tuanya yang menegur. Peranku adalah pendukung, sebagai paman. Ya, doanya semoga Onyo di umur 18 menjadi lebih dewasa lagi. Amin. Lebih bertanggung jawab lagi. Amin. Lebih bisa menjaga diri dan menjaga adik-adik. Buat Onyo, ulang tahun yang ke-18, biar sehat selalu. Panjang umur, sukses. Sebagai Yeye pun senang sekali punya cucu biar sehat selalu. Oke? Iya, selamat ulang tahun buat Onyo. Semoga tambah sukses, sehat selalu, panjang umur, selalu diberkati. Oke, thank you. Berkah serta rasa cinta yang begitu luar biasa juga dirasakan oleh veteran Peto di usianya yang kini menginjak usia 18 tahun. Dengan segala rasa syukur di dalam hatinya, veteran pun mengucapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh keluarga dan juga orang-orang baik yang telah menemani langkahnya hingga berada di titik sekarang ini. Di sisi lain, Ruben pun juga mengungkapkan rasa bangganya dengan kemandirian dan juga kesederhanaan veteran. Meski kini, ia pun telah menjelma menjadi seorang bintang besar. Aku pengen didekatkan dengan orang baik dan pengen ayah bundaku sehat-sehat terus. Terima kasih banyak. Uang jajan itu kalau nggak kita selipin dia nggak akan minum. Karena kan menurut dia nggak perlu uang jajan. Amunisi makanan dari ibunya kan kayak mau perang. Baru kemarin juga dia cuma baru nanya, dompet yang bagus buat cowok tuh gimana ya? Ya lipat uang, gimana lagi ya? Karena kan dia baru punya SIM. 18 tahun ini sih, ini kan aku bilangin ya, ini hanya umur doang yang kita hanya tambah umur saja. Tapi kalau untuk aku masih ngerasa aku masih anak-anak dan kalau untuk kayak bunda aku masih ngerasa aku anak-anak. Tapi kalau untuk aku ke adik-adik, aku itu sebagai kakak. Pastinya aku say thank you juga buat bunda. Say thank you buat bunda, say thank you buat ayah udah ngasih aku selalu kejutan, udah selalu bikin anaknya happy. Makasih ayah.
Namun, di balik kebahagiaan ulang tahun veteran, seperti apakah pengalaman mistis yang lagi-lagi menimpa Ruben Onsu dan keluarganya? Benarkah mereka menemukan adanya ular misterius di rumah? Hingga tempat bisnis mereka pun dilempar dengan kaki binatang. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Namun, di balik kebahagiaan atas perayaan ulang tahun veteran Peto, Ruben Onsu dan keluarga ternyata masih terus dihadapkan dengan berbagai teror mistis. Seperti diungkap oleh Jordi Onsu, belum lama ini di rumah mereka muncul sosok ular secara misterius dari balik horden. Belum lagi sederet hal ganjil lainnya. Bahkan salah satunya tempat usaha Ruben dilempari dengan kaki hewan. Lantas seperti apa Ruben dan keluarga ketika menyikapi cobaan demi cobaan terkait hal mistis yang masih terus meneror mereka? Nggak tahu ya. Ya nauzubillah min dzalik sebenarnya, nggak tahu juga. Kayak jadi aku itu dapat telepon dari, aku juga taunya waktu di podcast kan. Cionda bilang, "Koko udah telepon belum?" "Belum." "Kenapa, Ci?" "Itu ponakan lo." Terus Talia ikut kan malam itu kan. "Ci, kenapa tadi?" "Semalam, Ayu lagi malam apa pagi gitu ya," dia bilang. "Pagi-pagi Ayu mau berangkat sekolah, tiba-tiba dari hordeng tuh keluar ular, warnanya belang. Warnanya kecil, warnanya hitam kuning ya kalau nggak salah." Dia bilang, dan itu 2 kali dan pasti ketahuannya sama Talia. Hampir tiap minggu kayak gitu-gitu mah. Terus kadang tuh kalau misalkan aku bangun tidur gitu setengah 6, jam setengah 7 gitu ya, baru bangun tidur tuh ada miss call tuh dari Ruben setengah 4 pagi. Wah, sesuatu nih. Jordi di rumah gue ngeliat ini nih Jordi gitu. Ya sering sih sebenarnya. Plafon copot. Terus di depan toko ada yang ngelemparin kaki hewan. Kaki apa? Kaki babi. Oh, serius? Ada. Itu kemana? Ke rumah apa ke halaman? Oh, semua. Itulah mungkin karena kita sempat mikirnya sampai sama keluarga tuh mikir, kita kan nggak pernah bisa ya minta orang untuk selalu suka sama kita. Kadang orang itu bisa menjadi tidak suka sama orang lain tanpa sebab. Caranya gimana? Ya kita doain aja lah supaya kita dan keluarga selamat selalu, hatinya dilunakkan, hatinya juga dirubah gitu. Karena bisa jadi loh orang kayak gak tahu gue kenapa, gue benci aja sama dia. Ada yang kayak begitu. Atau kadang ada lagi bukan masalah persaingan, masalah kedudukan juga ada. Orang yang tahtanya lebih tinggi tidak mau terkalahkan, tapi balik lagi ini suuzon loh, ini suuzonnya kita dan itu nggak boleh masalah itu. Jadi jangan dianggap berat, dianggapnya sekarang ini pengennya relax. Sebenarnya kan bukan di rumahnya, tapi dimanapun saya kan kayaknya gitu. Jadi gue pernah tidur di hotel juga sama gitu, sama aja sih kalau saya bilang mah. Saya tetap menganggap ini ya bodo amatan deh gitu, bodo amatan gitu. Jadi kalau saya kalau mau dipikirin banget terjadinya kepikiran banget. Jadi enggak lah, saya anggap angin lalu gitu. Saya anggap angin lalu. Makanya saya dikelilingi oleh orang-orang yang hebat gitu, kayak istriku, anak-anakku. Jadi ya selalu dijagain. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.